Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moses Saranto Prabowo dengan NIM 23 0101 2014 0226 dari kelas Pabrikasi Pakan E, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Maulita Triutami dengan NIM 23010101248 dari kelompok 5 Pabrikasi Pakan E. Perkenalkan, nama saya Farwa Nur Azza dengan NIM 23010120130163, kelompok 5 dari kelas Pabrikasi Pakan E. Saya Banu Rizky Febian Zani dengan NIM 230110201300210 dari kelompok 5 dari kelas Pabrikasi Pakan E. Pada praktikum pabrikasi pakan, di sini ada formulasi pakan yang akan diproduksi. Itu ada jagung sebanyak 53% dan juga dedek padi 26,5%, konsentrat 11,5%, premix 1% dan juga tepung ikan 7,1%. Dan memiliki kendala dalam penyesuaian kadar yang pas sesuai standar pakan nasional yang sudah disesuaikan oleh pemerintah. Lalu solusinya dapat menggunakan metode trial dan error sampai kadar pakan sesuai dengan SNI. Lalu poin yang kedua, untuk menghitung kebutuhan bahan baku, pabrik pakan diperkirakan memproduksi ayam petelur layar 1 sebanyak 2 ton per hari dengan kebutuhan bahan pakan yaitu jagung sebanyak 1,78 kg, dedak 530 kg, konsentrat 230 kg, premix 20 kg, dan juga tepung ikan 142 kg. Lalu untuk kendalanya, menentukan kuantitas total kebutuhan bahan baku yang akan digunakan karena disesuaikan dengan banyaknya produk yang akan dihasilkan. Lalu solusinya melakukan pendataan kuantitas total bahan baku secara rinci dan jelas supaya bahan baku yang akan dibeli tepat dan sesuai kebutuhan dan tidak terjadi kekurangan bahan baku. Lalu poin yang ketiga, mencari informasi sumber bahan baku pakan ternak. Itu terdapat banyak platform untuk mencari informasi terkait dengan bahan baku pakan ternak baik secara online maupun offline. Dan juga untuk terkendala informasi yang tersedia kadang terbatas. Kemudian untuk ketersediaan bahan baku yang terkadang tidak selalu tersedia. Untuk solusinya bisa mencari informasi dengan memperkaya macam informasi dan bertanya dengan orang yang tahu akan keberadaan toko penyedia bahan pakan yang lengkap. Lalu poin keempat, menghubungi produsen atau supplier bahan baku pakan ternak dengan menghubungi kontak chat melalui WhatsApp supplier bahan baku pakan ternak. Kendalanya respon dari pihak supplier agak lama. Solusinya apabila kurang direspon dapat langsung mengunjungi tempat supplier tersebut. Lalu tahap selanjutnya itu menyepakati spesifikasi bahan baku pakan, yaitu ada harga, jumlah, dan waktu pengiriman serta pembayaran. Dapat diadakan sebuah diskusi dalam membahas kesepakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai pembeli. Untuk kendalanya masih ditemukan miskomunikasi dengan berbagai pihak yang terkait. Untuk solusinya, membahas penjelasan yang detail dengan perlahan dan saling bertanya tentang suatu hal yang kurang jelas sehingga dapat tercapai kesepakatan sehingga dapat meminimalisir miskomunikasi. Lalu selanjutnya untuk pengiriman sampel bahan baku pakan ternak. Pengiriman dapat dilakukan baik dengan sesuai kesepakatan yaitu menggunakan truk. Untuk kendalanya, melakukan penyewaan truk itu agak mahal. Dan juga solusinya mencari lebih banyak terkait informasi tentang jasa sewa. Selanjutnya untuk pengujian atau pengecekan kesesuaian bahan dengan spesifikasi dengan melakukan uji organoleptis meliputi warna, bau, tekstur, cemaran, kadar air, dan lain-lain. Pengujian dapat dilakukan dengan cara sederhana saja. Lalu kendalanya memerlukan ketelitian yang tinggi serta solusinya menetapkan quality control terhadap pakan yang diuji. Lalu penyepakatan pemesanan atau pembelian bahan baku pakan ternak. Kuantitas dan kualitas bahan baku dapat dipastikan atau disepakati di awal transaksi. Untuk kendalanya,
Jika bahan baku yang disediakan tidak sesuai kesepakatan atau terjadi kekurangan pasokan dari penyedia bahan pakan. Solusinya menetapkan sistem denda atau sanksi jika terdapat ketidaksesuaian dari bahan pakan yang diberikan dari supplier. Untuk pengiriman bahan baku pakan ternak itu pengiriman sampel bahan baku pada ternak dengan menggunakan transportasi beroda 4 dengan menggunakan truk, mobil bak terbuka dan juga mobil bak tertutup. Kendalanya ada keadaan kendaraan angkut yang digunakan mengalami masalah selama di perjalanan. Solusinya memastikan transportasi yang digunakan dalam keadaan baik dan memastikan kendaraan layak untuk digunakan. Lalu pengujian atau pengecekan kesesuaian bahan pakan dengan spesifikasi. Hasil pengecekan lebih akurat sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Kendalanya terdapat kesalahan pada pengujian data spesifikasi yang digunakan. Solusinya melakukan pemeriksaan bahan di akhir tahap pengujian. Lalu selanjutnya untuk penyimpanan di gudang dengan sistem penyimpanan FIFO dan LIFO, penataan karung atau lokasi penyimpanan bahan baku curah, cair, dan lain-lain. Lalu lintas produksi pakan menjadi terkendali dengan adanya sistem penyimpanan sementara sebelum didistribusikan. Untuk kendalanya, kelayakan gedung menjadi faktor penting dalam baik tidaknya penyimpanan bahan pakan di gudang. Solusinya perlu diadakan pengecekan rutin terhadap gedung penyimpanan yang dimiliki. Lalu distribusi pakan jadi itu pengefisienan produksi dengan pendistribusian pakan jadi. Kondisi pasar yang kurang pas terhadap produk, dan juga solusinya melakukan riset dan survei keadaan market pasar yang sesuai untuk mengetahui kebutuhan pasar yang pas dengan produk yang dimiliki. Bahan pakan beserta masing-masing komposisi yang digunakan dalam pembuatan formulasi ransum untuk ayam petelur fase lahir 1 yaitu meliputi jagung sebanyak 53,9%, dedak sebanyak 26,5%, konsentrat sebanyak 11,5%, premix sebanyak 1%, dan tepung ikan sebanyak 7,1%. Standar kebutuhan nutrisi untuk ayam petelur fase lahir 1 sendiri yaitu protein kasar maksimal 14%, lemak kasar minimal 5%, serat kasar maksimal 4%, energi metabolisme minimal 2900, kalsium berkisar antara 0,8 hingga 1,1%, dan fosfor berkisar antara 0,5 hingga 0,6%. Untuk bahan pakan sendiri itu ada jagung dengan sebanyak 2,6 kg, lalu ada dedak sebanyak 1,3 kg, lalu konsentrat sebanyak 0,5 kg, lalu ada tepung ikan sebanyak 0,3 kg dan juga ada premix sebanyak 0,065 kg. Untuk pencampuran bahan pakannya itu sendiri dimulai dari yang paling banyak komposisinya yaitu ada jagung, lalu ada dedak padi, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan konsentrat, lalu ada tepung ikan, dan juga selanjutnya yang terakhir ada premix. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan menghomogenkan semua bahan pakan tersebut hingga tercampur dan juga rata. Lalu setelah itu dilihat untuk uji organoleptis seperti warna, bau, dan juga teksturnya. Untuk uji organoleptis di sini berwarna kecoklatan dan juga memiliki bau khas jagung karena memiliki komposisi yang paling banyak. Lalu untuk tekstur sedikit kasar.